perkenalkan nama saya Arina dengan NIM 2210110247. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini saya akan membawakan materi berupa teks ulasan buku untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia oleh dosen pengajar Dr. Dein Imbang dan Mr. Senior. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada ulasan buku. Di mana buku yang saya ambil yaitu tentang bakteriologi dasar. Sebelum kita masuk pada struktur teks ulasan buku, saya akan menjelaskan tentang apa itu bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Struktur teks ulasan buku terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsir isi, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir rangkuman evaluasi. Kita masuk pada struktur yang pertama, yaitu identitas. Identitas mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan ukuran buku. Pada identitas, ada judul buku, bakteriologi dasar, penulis Chilen Setiorini SSI MSI dan Jamil Turoma SSI MSI, penerbit Ursida Press, tahun penerbitan 2020, jumlah halaman 98 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul, warna putih. Struktur yang kedua yaitu orientasi, bagian awal dari teks ulasan yang berisi pengenalan berupa latar belakang ataupun gambaran umum karya yang akan diulas. Buku ini ditulis oleh Chilen Setiorini, seorang ahli mikrobiologi yang bergerak di bidang teknologi laboratorium medis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Penulis yang kedua yaitu Jamil Turoma SSI MSI. Penulis ini mendapatkan gelar sarjana sains dari jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Penulis menjadi dosen di Prodi Teknologi Laboratorium Medis Muhammadiyah Sidoarjo. Penulisan buku ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa mengenai struktur, morfologi, pertumbuhan, klasifikasi, dan identifikasi bakteri. Buku ini bermanfaat bagi kalangan mahasiswa maupun dosen pengampu mata kuliah tersebut. Yang ketiga, ada tafsir isi. Bagian pada teks ulasan di mana terdapat gambaran yang lebih detail tentang penjelasan yang menarik, unik, dan menjangkau minat para pembaca atas karya tersebut. Pada bab 1 menjelaskan tentang sejarah mikrobiologi dan klasifikasi bakteri, membahas siklus hidup dan reproduksi bakteri secara rinci. Pada bab ini juga menyoroti peran penting bakteri dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan manusia, industri, dan lingkungan. Pembaca diberikan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan bakteriologi dasar dapat diterapkan secara praktis dalam berbagai konteks tersebut. Terdapat juga latihan soal pada bab ini yang akan memberikan pemahaman pada pembaca dalam menyelesaikan materi. Pada bab 2, bakteriologi dasar, struktur dan fungsi bakteri, bab ini menjelaskan lebih lanjut tentang struktur internal bakteri seperti nukleoid, ribosom, dan plasmid, serta fungsi-fungsi mereka dalam kehidupan bakteri. Metabolisme bakteri, penjelasan tentang berbagai jalur metabolik yang dimiliki oleh bakteri termasuk respirasi aerobik, anaerobik, fermentasi, dan fotosintesis bakteri. Pertumbuhan dan faktor lingkungan, bab ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri seperti suhu, pH, kelembapan, serta nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Genetika bakteri, bab ini menjelaskan tentang reproduksi bakteri, transfer gen, dan mekanisme lain yang terlibat dalam perubahan genetik dan evolusi bakteri. Interaksi bakteri dengan lingkungan dan organisme lain, bab ini membahas hubungan simbiotik patogenik atau antagonis
antara bakteri dengan organisme lain, serta peran bakteri dalam siklus materi dan ekosistem. Untuk identifikasi dan klasifikasi bakteri, bab ini menjelaskan tentang metode identifikasi dan klasifikasi bakteri berdasarkan karakteristik morfologi, fisiologi, dan genetik. Pada bab 3, jelaskan tentang pewarisan sifat. Sifat-sifat tertentu dapat diwariskan dari satu generasi bakteri ke generasi berikutnya. Hal ini meliputi penjelasan tentang peran DNA dan mekanisme reproduksi bakteri dalam pewarisan sifat. Variabilitas genetik, jelaskan tentang sumber variasi genetik dalam bakteri, seperti mutasi genetik, rekombinasi genetik, dan transfer horizontal gen. Bab ini juga membahas konsep evolusi bakteri. Faktor virulensi. Bab ini membahas faktor-faktor yang membuat bakteri menjadi patogenik atau memiliki kemampuan menyebabkan penyakit pada organisme lain. Ini meliputi penjelasan tentang faktor-faktor virulensi seperti faktor adesi, faktor invasi, dan faktor toksigenik. Resistensi antibiotik. Bab ini membahas perkembangan resistensi bakteri terhadap antibiotik dan mekanisme genetik yang terlibat dalam resistensi tersebut. Hal ini dapat mencakup penjelasan tentang resistensi alami dan resistensi yang diperoleh. Interaksi bakteri dengan sistem imun, menjelaskan tentang bagaimana sistem imun organisme merespon infeksi, bakteri, dan mekanisme pertahanan yang terlibat. Ini meliputi respons imun, humoral, dan seluler terhadap bakteri. Jadi secara keseluruhan, buku tentang bakteriologi dasar adalah sumber yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang bakteri dan peran mereka dalam berbagai konteks. Penjelasan yang jelas, konsep-konsep dasar yang disajikan dengan baik, serta cakupan topik yang lebih luas menjadikan buku ini merupakan referensi yang sangat berguna untuk pembaca yang tertarik dalam bidang bakteriologi. Dapat buku pembanding yang saya ambil yaitu Pengantar Bakteriologi pada Penyakit Infeksi untuk LTLM. Di mana spesifikasi perbedaan antar dua buku ini, pada buku pembanding, buku ini fokus pada bakteriologi dalam konteks penyakit infeksi. Bab dalam buku ini membahas patogenesis bakteri termasuk mekanisme invasi dan penyebaran bakteri dalam tubuh manusia. Selain itu, buku ini juga membahas metode diagnostik yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi seperti pengajian kultur, tes serologis, dan metode molekuler. Bab lainnya membahas pengobatan infeksi bakteri termasuk penggunaan antibiotik dan strategi pengendalian infeksi. Buku ini hanya menjelaskan tentang penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, sementara buku yang diulas, buku ini menyajikan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai aspek bakteriologi dasar. Buku ini hanya menjelaskan tentang teori dari berbagai bakteri, klasifikasi bakteri, morfologi bakteri, pertumbuhan bakteri, patogen pada manusia merupakan cakupan materi dari 3 bab tersebut. Selain itu, buku ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bakteri. Struktur yang keempat ada evaluasi, bagian yang isinya berupa pandangan terkait hasil karya yang akan diulas. Buku tentang bakteriologi dasar adalah sumber pengetahuan yang penting dan informatif bagi siapapun yang tertarik dalam mempelajari tentang bakteri. Buku ini menyajikan konsep-konsep dasar bakteriologi dengan jelas dan terstruktur, membuatnya mudah dipahami oleh pembaca dengan berbagai tingkat. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penjelasannya yang komprehensif tentang struktur dan karakteristik bakteri. Pembaca diperkenalkan dengan berbagai komponen seluler bakteri, mekanisme pertumbuhan, dan reproduksi mereka. Penjelasan ini membantu pembaca memahami dasar-dasar biologi bakteri yang merupakan fondasi penting untuk memahami topik yang lebih kompleks di bidang ini. Selain itu, buku ini memberikan penjelasan tentang metode analisis yang digunakan dalam studi bakteri seperti teknik pewarnaan, kultur bakteri, dan identifikasi.
Dengan pemahaman mengenai metode-metode ini, pembaca dapat memahami bagaimana penelitian dilakukan dalam bidang bakteriologi dan bagaimana teknologi modern telah memperkaya pemahaman tentang bakteri. Dan yang terakhir, rangkuman evaluasi, bagian teks yang berisi mengenai kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya yang akan diulas. Buku ini sangat baik untuk mahasiswa, dosen, dan pembaca yang mempelajari ilmu mikrobiologi dan bakteriologi. Penekanan yang dihadirkan pada pentingnya bakteri dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, dan bioteknologi menjadikan pembaca mengerti bahwa bakteri bukan hanya merupakan makhluk kecil yang merugikan, namun juga menguntungkan. Terima kasih.